Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan salah satu kisah favorit kita semua, kisah dari Om Ras, yaitu kisah Meranti. Wow, ini salah satu kisah favorit saya juga ya, kisah dari tanah Kalimantan. Bagaimana Meranti, si anak indigo dari Kalimantan. Dan kemarin kisah Rowan dan Meranti ini sepertinya berhubungan dan di dalamnya pasti akan ada kejutan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti teman-teman udah gak sabaran kan untuk menyimak kisah dari Om Ras, penulis asal Kalimantan Tengah. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor on! Perang Dukun Santet di tanah Kalimantan. Kisah Meranti. Ranti, panggil seorang pemuda berambut ikal sambil berlari-lari kecil mengejarnya. Ranti menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke belakang, lalu tersenyum. Ranti membalikkan badan dan berdiri beberapa saat untuk menunggu si pemuda mendekat. "Kenapa, Van?" tanya Ranti setelah pemuda itu berada di hadapannya. Begini Ti, kamu nanti jadikan pergi lihat Wara?" tanya Arvan. "Jadi, kamu jadi juga kan?" Arvan tersenyum, kepalanya mengangguk dengan cepat. Nanti aku jemput ya." Ranti mengangguk. "Jadi, kamu ngejar aku cuma buat nanyain itu?" tanya Ranti. Enggak sih, sebenarnya aku mau ke rumahmu, aku mau beli telur." "Oh, ya sudah, ayo," ajak Ranti. Keduanya pun berjalan beriringan sambil mengobrol. Sesekali terdengar gelak tawa dari keduanya. Sesampainya di rumah Ranti, ternyata di sana sudah ada Amang Nanjan yang sedang mengobrol bersama ayahnya. "Sudah lama, Mang?" tanya Ranti menyapa sambil tersenyum. "Lumayan, Ti. Kamu dari mana ini?" Dari rumah teman, Mang." Amang Nanjan mengangguk lalu mengangkat gelas kopinya. Cuk, beli telur sama minyak 4 ya," kata Arvan kepada ibunya Ranti. "Mau dibungkus atau makan di sini, Van?" tanya Ranti lalu ia tertawa. "Kita pergi sekarang kan, Jan?" tanya Rustam. Amang Nanjan mengangguk lalu memakai kembali topinya yang tadi ia letakkan di sampingnya. "Mau kemana, Bah?" tanya Ranti. "Ini, mau menjemput kerbau ke kecamatan," jawab Rustam. "Oh, untuk acara KAS ya, Bah?" "Iya, kan seminggu lagi acara besarnya," jawab Rustam. Bah, nanti malam Ranti lihat Wara boleh ya?" "Sama siapa perginya?" tanya Rustam. "Sama Arvan, Bah, sama teman-teman yang lain juga. Bolehkah, Bah?" "Ya boleh-boleh saja, tapi jangan main gurak ya, jangan main judi." Ranti tertawa. "Memang sejak kapan juga Ranti bisa main judi, Bah?" "Ya siapa tahu kamu mau mencoba-coba, jangan sampai ya." "Iya, Bah, tenang aja." Rustam mengangguk lalu mencium kepala Ranti sebelum ia dan Amang Nanjan pergi. "Hati-hati ya, Bah, Mang." "Ya," jawab Rustam dan Amang Nanjan bersamaan. Ranti, kamu tolong antarkan ini ke rumah Amang Bahagia ya," ujar ibunya sambil menunjuk ke arah plastik putih di dekat truk mie instan. Ranti mengangguk, lalu beranjak dari duduknya. Ia membawa plastik putih itu menuju ke rumah Amang Bahagia yang berjarak sekitar 1 kilometer dari rumahnya. Tapi begitu sampai di depan rumah tersebut, alis mata Ranti langsung berkerut. Ranti melihat ada banyak makhluk halus yang bergerombol di sana. Dengan langkah pelan, Ranti berjalan menaiki teras rumah. "Permisi." Kamu Ranti? Masuk," ujar suara istri Amang Bahagia dari dalam rumah. Terlebih dulu, Ranti menarik nafas panjang sebelum ia melangkah masuk ke dalam rumah. Ternyata di dalam rumah itu ada banyak orang. Mungkin orang-orang itu merupakan keluarga Amang Bahagia yang datang dari jauh, pikir Ranti. Kebetulan sekali kamu datang kemari, Ranti," kata Amang Bahagia seraya menerima plastik putih yang Ranti berikan. Ada yang sakit, Kamang?" tanya Ranti pelan. Amang Bahagia mengangguk.
Iya, ini keluargaku yang kemarin datang dari Barabai, Kalimantan Selatan. Mereka kesini rencananya untuk berobat. Sebenarnya dari kemarin aku ingin ke rumah Muti, tapi karena aku tahu kalian sedang sibuk-sibuknya menjelang acara pernikahan anak dari Mang Taguh, makanya aku tunda. Sebenarnya nggak apa-apa, Mang. Kalau memang mau datang ke rumah, ucap Ranti sambil tersenyum. "Eh, apakah kamu bersedia untuk melihat keponakanku yang sakit?" Tanya Amang Bagja. Ranti mengangguk. Lalu Amang Bagja mengajak Ranti untuk masuk ke dalam kamar. Terlihat di kasur yang ada di dalam kamar itu terbaring seorang perempuan muda, tubuhnya kurus dan pucat. Bau busuk tercium dari tubuh perempuan itu. Dalam penglihatan Ranti, dia melihat ada satu makhluk berlidah panjang dengan rambut gimbal yang sedang menjilati tubuh si perempuan. Nafas Ranti terdengar berat, matanya masih tertuju pada makhluk itu. Lawas sudah inyaka ini 2 bulan rasanya. Awalnya tu inyaka 7 malamun. Imbah tu timbul-timbul menangis. Wan mangyong-ngiyong ngaran orang. Sudah lumayan lama dia seperti ini. Sekitar 2 bulanan awalnya dia sering melamun lalu tiba-tiba menangis dan memanggil-manggil nama seseorang, kata si ibu. Ranti mendekat. Ia menyentuh tangan perempuan itu. Matanya menatap tajam pada makhluk yang juga balas menatapnya. Sebuah gambaran singkat yang Ranti lihat menunjukkan dari mana makhluk kiriman itu berasal. Dia terkena pelet sekaligus santet. Dan saya rasa pengirimnya dari pasar, ujar Ranti dengan suara bergetar setelah beberapa saat terdiam. Perkataan Ranti membuat orang-orang yang berada di ruangan itu terkejut. Tapi masih bisa disembuhkan kan, Ti? Tanya Abang Bahagia. Ranti menghela nafas panjang lalu kemudian mengangguk. Insya Allah, Mang, ya setidaknya kita ikhtiar dulu, ucap Ranti pelan yang ditanggapi anggukan oleh semua orang yang ada di sana. Baiklah, Mang, nanti malam saya akan kesini lagi. Tolong siapkan kelapa hijau dan kelapa tua ya, Mang, masing-masing 1 buah, ujar Ranti. Amang Bahagia mengangguk dengan cepat. Ia pun lalu mengantar Ranti sampai ke teras. Sepanjang perjalanan pulang, Ranti memikirkan perempuan yang terbaring sakit tadi, apa ia akan mampu melawan dukun dari pasar itu? Entah kenapa, perasaan Ranti jadi tak menentu, ada rasa gelisah yang mengganggu di hatinya. Ranti, kenapa diam saja? Kamu mau bilang apa sama Mama? Tanya Nia yang saat itu sedang menyiangi sayuran. Ma, iya. Tadi saat Ranti di rumah Amang Bahagia, Ranti melihat ada keluarga Amang Bahagia yang sakit, cerita Ranti. Sakit? Sakit apa, Ti? Tanya ibunya. Keponakan Amang Bahagia yang datang dari Barabai, dia terkena pelet dan santet sekaligus. Dukunya itu berasal dari pasar. Di pasar itu dukunya kuat-kuat juga, Ti. Kamu hati-hati ya kalau memang mau membantu mereka, ucap sang ibu mengingatkan. Ranti menghela nafas panjang, kemudian mengangguk dengan bibir tersenyum. Amang Nanjen tidur di sini, Mah? Tanya Ranti seraya membantu ibunya mengupas bawang. Mungkin di rumah Amang Taguh, karena malam ini ada acara di sana. Kalau kamu ingin ke rumah Amang Bahagia, sebaiknya kamu tunggu Amang Nanjen saja, Ti. Ranti mengangguk. Ia menghela nafas lega kala mendengar Amang Nanjen akan berada di sana nanti malam. Selesai membantu ibunya memasak, Ranti turun ke sungai untuk mandi. Selesai mandi dan makan, Ranti pun duduk di dekat jendela sambil menunggu kedatangan ayahnya. Perasaanku kok benar-benar tidak enak ya, ucap Ranti seraya menatap perempuan bergaun merah dan juga lampe yang berada di hadapannya. Membantu orang boleh, tapi jangan sampai membahayakan dirimu sendiri. Kamu ingatkan kata-kata itu, Ranti? Ujar lampe mengulang perkataan Awang tempo hari. Ya, tapi aku sudah terlanjur berjanji akan datang. Aku tidak tega melihat perempuan itu tersiksa. Tenang saja, Ranti. Kami semua akan membantumu. Kami akan selalu bersamamu, kapanpun kamu butuhkan, ujar lampe. Ranti tersenyum. Tapi jangan sampai membahayakan diri kalian ya, ucap Ranti. Lampe mengangguk. Sepertinya abahmu dan Anjan akan terlambat sampai ke rumah, kata lampe. Kalau begitu kita pergi duluan saja. Tapi kamu sudah izin? Aku sudah dapat izin dari awal aku memulai sampai sekarang, jawab Ranti. Lampe mengangguk. Mah, sepertinya abah akan pulang terlambat deh. Ranti pergi duluan saja ya ke rumah Amang Bahagia. Nanti kalau abah sama Amang Nanjen pulang, Mama tolong kasih tahu ke abah dan Amang, kata Ranti pada ibunya yang baru saja kembali dari sungai. Tunggu saja dulu mereka pulang, Ti.
Jangan ke sana sendirian. Entah kenapa, Mama khawatir sekali sama kamu. Mama, di Banjar waktu itu Ranti berhasil juga kan? Dan kali ini pun insya Allah berhasil juga. Mama doakan saja ya, ucap Ranti. Ya sudah, tapi kamu hati-hati ya. Mama juga yakin kamu pasti bisa. Nanti kalau abahmu sama Amang Nanjan pulang, akan Mama suruh mereka menyusul kamu ke rumah Amang Bahagia. Ranti tersenyum. Ranti, panggil Arfan dari luar rumah. Ranti, yang sedang bersiap-siap di dalam kamar, langsung berlari keluar menghampiri temannya itu. Arfan tersenyum kala melihat Ranti membukakan pintu. Sengaja ini, aku datang jam segini, biar kita bisa makan bakso dulu di pertigaan sana, ujar Arfan masih dengan bibir tersenyum. Van, kayaknya aku mau jadi pergi deh. Loh, kenapa Ti? Kamu gak dikasih izin sama abahmu kah? Tanya Arfan. Bukan begitu, tapi aku tadi dimintai tolong oleh Amang Bahagia untuk mengobati keponakannya yang sakit. Ya, padahal aku sudah cuci motor, Kuti. Lihat, sudah mengkilap begini. Demi kamu ini. Aku juga sampai beli celana baru, jaket baru, dan sandal baru. Supaya nggak malu-maluin waktu jalan sama kamu. Ujar Arfan yang tak bisa menyembunyikan kekecewanya. Duh, maaf, tapi aku janji deh, setelah urusanku beres, nanti aku yang traktir kamu makan bakso di pertigaan. Jangan marah ya. Arfan tampak lesu, ya meskipun kecewa, tapi ia tidak bisa memaksa Ranti untuk tetap pergi bersamanya. Ya sudah, tapi janji ya, setelah urusanmu beres, kita makan bakso, lalu jalan-jalan. Janji, ucap Ranti sambil tersenyum manis. Ini kamu mau langsung pergi ke rumah Amang Bahagia? Tanya Arfan. Ya, aku antar ya. Gak usah, kamu pergi saja sama teman-teman yang lain. Arfan mengangguk. Hati-hati ya Ranti. Ranti mengangguk. Sesampainya di rumah Abang Bahagia, Ranti langsung disambut oleh keluarga tersebut. Kelapa yang Ranti minta pun sudah lengkap ada di sana. Sebelum memulai ritualnya, terlebih dulu Ranti menghidupkan bara api, lalu mengasapi pisau kecilnya. Perempuan bergaun merah hadir di sisi Ranti. Bersama dengan itu, Lampe juga muncul. Teman-teman yang lain sudah siap? Tanya Ranti kepada Lampe yang bertugas untuk mengumpulkan teman-teman mereka dari alam sebelah. Lampe mengangguk. Semoga ini lancar. Betin Ranti berusaha menepis rasa tidak nyaman di hatinya. Asap dari perapin mulai memenuhi ruangan. Perlahan-lahan Ranti mendekati si perempuan yang terbaring lemah itu. Setelah berada di dekat perempuan tersebut, Ranti lantas duduk bersila dan mulai memejamkan mata. Saat ia membuka mata, suasana sudah sangat berubah. Ruangan yang tadinya terang seketika menjadi gelap. Hanya ada sedikit cahaya dari bara api yang sebelumnya Ranti nyalakan. Sesosok makhluk menyeramkan dengan taring panjang dan air liur yang terus menetes terlihat menatap Ranti dengan pandangan gusar. Sosok itu menjauh saat Lampe mendekatinya. Lampe, jangan menyerang dulu. Aku rasa dia mau membawa kita ke tuanya tanpa harus dipaksa, ujar Ranti melarang Lampe yang sudah bersiap untuk menyerang sosok tersebut. Semudah itukah? Tanya Lampe dengan pandangan tak percaya. Sudah, kita ikut saja dulu, kata Ranti. Lampe mengalah. Ia menuruti perkataan Ranti untuk tidak menyerang sosok itu lebih dulu. Dan benar saja dugaan Ranti. Rupanya mereka dibawa ke hadapan dukun yang sudah menunggu. Sepertinya dukun itu sudah mengetahui kalau ada yang berusaha untuk mengobati korbannya. Dukun itu adalah seorang lelaki parubaya. Ia tidak mengenakan baju dengan rambut panjang yang sepenuhnya sudah berwarna putih. Dia juga mengenakan ikat kepala merah dan tubuhnya dipenuhi dengan tato. Di pergelangan tangannya juga terdapat gelang. Ranti menelan liurnya. Entah kenapa yang ia rasa saat melihat dukun itu, pikirannya seperti mengambang, melayang, dan tidak fokus. Kau adalah orang yang kesekian kali yang sudah datang kemari. Sekarang kau mau apa? Ujar dukun itu dengan suara berat. Tatapan matanya tajam mengintimidasi. Raut wajahnya menyeramkan, dihiasi seringai yang membuat Ranti merasa tak nyaman. Saya rasa Anda sudah tahu maksud kedatangan kami kemari. Selagi saya meminta baik-baik, tolong hentikan santet itu, ujar Ranti tegas. Dukun itu tertawa. Anak kecil sepertimu bisa apa? Ha? Kau dengar, aku tidak ada urusan denganmu. Kau sendirilah yang mencampuri urusanku. Biasanya, aku akan langsung membunuh orang sepertimu. Tapi, berhubung hari ini perasaanku sedang bagus, jadi aku tidak ingin menyakitimu.
Dan selagi kupinta baik-baik, pergilah. Nyah dari hadapanku, ujar dukun itu meski ada rasa gentar di hatinya. Namun Ranti tak mau memperlihatkan itu. Ia tetap berdiri tegak dengan tatapan mata tajam seperti pisau. Aku tidak akan pergi. Mendengar jawaban Ranti, dukun itu seketika tergelak. Suara tawanya terdengar mengerikan. Saat suara tawa dari si dukun itu berhenti, mendadak Ranti merasakan tubuhnya seperti kaku. Ia juga kesulitan untuk bernafas. Ranti, panggil Lampe. Dia sangat khawatir melihat Ranti seperti sedang kesakitan tersebut. Beraninya kau menyakiti sahabatku, teriak Lampe. Lalu ia berlari ke arah si dukun. Namun hanya dengan kibasan tangan, tubuh Lampe yang sebesar itu berhasil dibuat terpelanting menghempas pohon. Lampe, teriak Ranti tertahan. Fokus Ranti, bebaskan dulu dirimu supaya kau bisa melawan dukun itu, ujar si perempuan bergaun merah berusaha memberikan semangat kepada Ranti. Namun entah kenapa Ranti benar-benar kesulitan memfokuskan pikirannya. Linglung itulah yang Ranti rasakan saat itu. Si dukun berjalan dengan santai mendekati Ranti. Entah apa yang akan ia perbuat. Perempuan bergaun merah berdiri di depan Ranti. Ia bersiap untuk menyerang sang dukun. Sepertinya dia akan melakukan apa saja demi untuk melindungi Ranti dari dukun tersebut. Seringai mengerikan kembali menghiasi wajah si dukun. Jin buangan sepertimu ingin juga melawanku, ha? Ujar si dukun tertawa. Hei, akulah lawanmu kakek tua. Lepaskan gadis itu, ujar suara asing yang tiba-tiba saja muncul. Seorang lelaki berdiri tepat di belakang si dukun. Saat dukun itu berbalik, sebuah pukulan mendarat di rahangnya. Sambil menandar sesakit, Ranti masih bisa memperhatikan laki-laki itu. Dan dari wajah lelaki tersebut, Ranti menilai bahwa mungkin usianya sekitar 30 tahunan atau mungkin lebih. Setelah si dukun itu tersungkur karena terkena pukulan bertubi-tubi, si lelaki tadi kemudian mendekat ke arah Ranti. Langkahnya tampak gagah, tubuhnya tinggi tegap, tangannya kekar berotot, wajahnya tampan, dan tatapan matanya setajam elang. Dukun itu ilmunya sudah cukup tinggi. Dia bisa menggagalkan fokus lawannya hanya dari tatapan mata. Kau tadi pasti sudah menatap matanya kan? Ujar lelaki itu seraya membantu Ranti bangun. Wan, bantu gadis ini, antarkan dia pulang, ujar lelaki itu seraya menatap ke arah belakang Ranti. Ketika Ranti menoleh, ia seketika kaget karena ternyata orang yang baru muncul di belakangnya itu adalah dukun muda yang pernah ia temui saat mengobati orang di Banjarmasin pada liburan tempo hari. Kamu, gumam Ranti pelan. Dukun muda itu tersenyum. Tatapan matanya pun seolah tak percaya. Dengan pertemuan itu, ia lantas mendekat. Kau teman baruku. Tidak disangka bisa bertemu denganmu di sini. Ranti mengerutkan alisnya. Kau ada urusan apa di sini? Apa kau juga mengobati seseorang yang disantet oleh dukun itu? Atau apa mungkin dia sudah merebut klienmu? Tanya Ranti meringis. Perempuan bergaun merah masih berada di samping Ranti. Begini, aku sebenarnya tidak ada urusan dengan dukun itu. Aku di sini hanya untuk membantu kakakku. Dia itu sama sepertimu. Dia pandai mengobati orang, jawab si dukun muda itu. Oh, Ranti mengangguk. Lalu sesaat Ranti terdiam, tiba-tiba saja matanya melotot. Ia baru teringat pada Lampe yang sebelumnya diempaskan oleh si dukun ke pohon saat berusaha menyerang. Waktu itu kau langsung pergi kan sebelum kita sempat berkenalan? Siapa namamu? Tanya si dukun muda itu. Lampe, ujar Ranti berulang kali seraya berjalan dengan terhati menuju ke arah Lampe berada. Hei, kau mau kemana? Tanya si dukun muda seraya mengikuti Ranti. Ranti menangis histeris saat ia melihat Lampe yang terluka parah. Lampe, berulang-ulang Ranti menggumamkan nama sahabatnya itu di sela isak tangisnya. Aku tidak apa-apa Ranti, aku baik-baik saja, ucap Lampe dengan suara yang pelan sekali. Oh, jadi Lampe itu nama makhluk ini, ujar si dukun muda seraya berjongkok memperhatikan sosok itu. Tolong jaga Lampe, aku harus membalas dukun itu, isak Ranti seraya berdiri ingin maju menyerang si dukun yang tengah bergulat dengan lelaki tadi. Jangan, kau masih lemah. Sudah, serahkan saja dukun itu pada kakakku. Dia pasti akan menghabisinya. Lebih baik sekarang kita fokus pada makhluk ini. Tapi berhubung aku tidak bisa menyembuhkan luka jin, jadi kita harus membawanya ke tempat dia berasal.
Kurasa hanya itu satu-satunya cara agar dia bisa mengobati lukanya sendiri, ujar si dukun muda menahan tangan Ranti yang ingin maju. Ranti mengusap air matanya. Ia berbalik dan berusaha untuk mengangkat tubuh Lampe, namun tiba-tiba saja tulangnya terasa nyeri. Aduh, sini, biar aku yang angkat, ujar si dukun muda. Setelah mengatakan itu, si dukun muda lantas memanggil satu nama yang terdengar sangat asing di telinga Ranti. Dan tidak butuh waktu lama, sosok tinggi dengan tubuh yang sangat kurus berkepala botak tanpa hidung datang. Aromanya sangat busuk ketika sosok itu muncul. Setelah dekat dengan Ranti, sosok itu terlihat membungkuk dengan hormat. Ranti menghela nafas panjang. Tatapan Ranti dan sosok itu beradu, entah kenapa Ranti menyukai makhluk itu, dan sepertinya makhluk itu pun sama menyukai Ranti. Kau mau membantuku? Tanya Ranti pada sosok itu. Kau tidak perlu bertanya padanya, karena dia ini adalah peliharaanku, jadi dia pasti akan menuruti semua yang aku perintahkan, ujar si dukun muda menyela sambil tersenyum bangga. Ranti mengerutkan alisnya. Ia menatap dukun muda tersebut dari ujung kepala hingga ujung kaki, membuat si dukun muda merasa salah tingkah. Semua jin sama seperti kita, mereka juga berhak diperlakukan dengan baik, ujar Ranti. Pertanda pikirannya yang kacau tadi perlahan-lahan sudah mulai jernih kembali. Si dukun muda terdiam, kemudian mengangguk. Senyuman bangga yang menghiasi wajahnya seketika menghilang. Singkatnya, setelah mereka berhasil mengantar Lampe pulang, terlihat beberapa makhluk yang Ranti kenal berdatangan mendekat pada Lampe. Aku titip Lampe ya, tolong jaga dia. Aku harus selesaikan urusanku dulu. Dukun itu harus membayar apa yang sudah dia perbuat pada Lampe, ujar Ranti pada makhluk-makhluk yang berdatangan itu. Mereka semua mengangguk, bahkan di antaranya juga menawarkan bantuan. Di situ barulah Ranti sadar dan teringat akan teman-temannya yang lain yang seharusnya mereka mengikuti Ranti sedari awal. Namun entah kenapa mereka semua menghilang. Tidak biasanya mereka membiarkan Ranti seperti itu. Apa yang terjadi pada teman-temanku yang lain ya? Apa mereka sudah dihalangi oleh peliharaan dukun itu? Gumam Ranti bertanya-tanya. Ranti memegangi kepalanya. Entah kenapa, sejak bertemu dengan dukun itu, ia seperti orang yang linglung. Ingatan dan fokusnya buyar begitu saja. Apa itu semua karena ulah si dukun? Kenapa aku bisa seperti ini? Ada apa denganku? Ujar Ranti bertanya-tanya sambil memukul-mukul kepalanya sendiri. Si dukun muda itu menghentikan tangan Ranti yang terus memukuli kepalanya sendiri. Sebaiknya kau pulang. Aku akan mengantarmu. Ranti menggeleng. Aku harus bertemu dukun itu dulu. Jangan keras kepala. Lihat keadaanmu sendiri. Kau harus pulang ya. Sudah, biarkan kakakku yang mengurus dukun itu. Dia tidak akan membiarkan dukun itu begitu saja, karena kakakku juga harus membantu pasiennya, ujar si dukun muda seraya menahan tangan Ranti. Lepas, atau kupatahkan tanganmu. Si dukun muda itu menghela nafas. Ia langsung melepaskan pegangannya pada tangan Ranti. Setelah itu, terlihat lelaki yang merupakan kakak dari si dukun muda itu sedang duduk di depannya. Ada si dukun tua yang menundukkan kepala. Entah apa yang baru saja terjadi dan entah apa yang baru saja lelaki itu tanyakan pada si dukun. Yang pasti, Ranti tak peduli. Ranti menatap dukun itu dengan tajam. Amarahnya benar-benar tak terbendung lagi. Angin berembus kencang. Hawa tiba-tiba terasa panas. Ranti tak bisa mengendalikan emosinya. Akibatnya, semua yang berada di dekat Ranti terpental, tak terkecuali si dukun muda dan kakaknya. Ranti berteriak. Hembusan angin semakin kencang. Laki-laki itu berusaha mendekat ke arah Ranti. Meskipun hidungnya mulai mengeluarkan darah, lelaki itu tidak menyerah dan terus berusaha untuk mendekat. Dan setelah berhasil mendekat, dia langsung memasuk Ranti. Berhenti. Kau bisa mati jika tidak bisa mengendalikan emosimu, ujarnya. Rohan, bawa dukun itu menjauh. Aku akan mengadilinya nanti, ujar laki-laki tersebut. Tubuh Ranti melemah. Nafasnya terdengar tak beraturan. Pasungan laki-laki itu membuat Ranti tak bisa bergerak meskipun dia sudah memberontak untuk melepaskan diri. Tapi pasungan itu terlalu kuat, alhasil dadanya menjadi terasa zak. Aku tahu kau marah. Aku pun juga pernah berada di posisi itu. Tapi terlepas dari semuanya, kau harus memikirkan dampak dari ketidakmampuanmu dalam mengontrol emosi. Kau ingat kan, kita saat ini berada di mana? Ranti terdiam. Perlahan-lahan ia berhenti memberontak. Lalu lelaki itu melepaskan pasungannya terhadap Ranti. Ayo, aku antar kau pulang. Kau tenang saja. Kali ini aku tidak akan melepaskan dukun itu.
Temanku terluka gara-gara dukun itu. Dia juga yang membuat orang yang kutolong menderita. Maka dari itu dia harus bertanggung jawab. Aku pasti akan membuat dia bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Jawab lelaki itu. Tapi aku ingin melihat kalian mengadilinya. Tapi kau harus berjanji dulu untuk mengontrol emosimu. Apa kau lihat hidungku, ha? Ini gara-gara kau, ujar lelaki tersebut sambil menunjuk hidungnya. Ranti tertunduk. Ia merasa bersalah karena perbuatannya sudah melukai orang itu. Sudah, tak perlu merasa bersalah. Aku juga pernah mendapatkan luka yang jauh lebih parah dari ini, ujarnya kemudian sambil membersihkan darah yang keluar dari hidungnya dengan tangan. Ayo, kamu ikut kan? Ranti mengangguk. Si dukun muda terlihat berulang kali memukul kepala dukun tua itu sambil sesekali mengumpat. Aku benar-benar kesal melihat manusia ini, Bet, ujar si dukun muda. Ranti, panggil seseorang seraya mendekat ke arah Ranti. Ranti dan kedua lelaki itu lantas menoleh Ranti, melambaikan tangan ke arah Amang Nanjan yang baru saja datang. Amang, kenapa pergi sendiri? Kenapa tidak menunggu Amang? Ujar Nanjan setelah mendekat. Raut wajahnya tampak sangat khawatir. Nanjan menatap kedua lelaki itu dengan tajam. Aku hampir tidak selamat tadi, Mang. Untung kakak ini datang menolongku. Dan yang ini dukun yang aku ceritakan waktu itu, Mang. Kakak ini adalah saudara dari dukun itu. Ujar Ranti menjelaskan siapa kedua orang itu pada Amang Nanjan. Kau pasti guru gadis ini kan? Aku sarankan, kau harus mengajarinya dan melatihnya lagi. Karena dia ini kesulitan untuk mengontrol emosinya. Dia meledak-ledak dan hampir saja mencelakai orang lain, ujar kakak si dukun muda seraya menatap Nanjan. Nanjan langsung menatap Ranti yang seketika menunduk. Ranti ini terlahir istimewa, dan baru akhir-akhir ini dia menyadari tentang kemampuannya saat berada di alam sebelah seperti ini. Dia masih dalam tahap belajar untuk mengendalikan kemampuannya yang terhubung erat dengan emosi. Jadi sebagai gurunya, aku ingin meminta maaf atas masalah ini, ujar Nanjan. Ya, aku sudah tahu. Aku baru menyadarinya saat melihat kemampuannya tadi. Dari segi kemampuan gadis ini jauh di atas dukun itu. Hanya saja, gadis ini terlambat untuk menggunakan kemampuannya. Emosinya lebih dulu dimanipulasi dan dipermainkan oleh dukun itu. Makanya, aku sarankan agar kau lebih mengajarinya lagi, agar dia bisa mengendalikan emosinya dengan baik dan menggunakan kemampuannya di saat yang tepat. Bukanlah seperti tadi, ujar lelaki itu. Nanjan mengangguk. Lelaki itu lantas berjalan ke arah si dukun yang sudah tergeletak di tanah. Lelaki tersebut berjongkok, lalu melukai bagian perut si dukun dengan benda kecil yang diberikan oleh si dukun muda. Anehnya, ia melakukan itu tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Mata Ranti langsung membelalak ketika ia melihat betapa brutalnya kakak si dukun muda itu. Dia juga merasa tak percaya ketika melihat si lelaki tersebut memasukkan tanah ke dalam luka si dukun yang sudah terkapar tak berdaya. Ranti merasa ngeri karena selama ini dia tidak pernah melakukan hal sebrutal itu pada lawannya. Menurut Ranti, perlakuan yang paling kejam pada lawan adalah saat ia menyuruh teman-temannya untuk langsung menghabisi. Tapi apa yang dilakukan oleh lelaki itu jauh lebih kejam karena tujuannya adalah untuk memberikan lawan siksaan sebelum kematiannya. Ayo kita pulang, Ti, ujar Nanjan mengajak Ranti. Ranti mengangguk menyetujuinya, namun saat mereka akan melangkah pulang, si dukun muda itu berlari ke arah Ranti. Tunggu, Ranti menoleh, namun tak ada senyum di bibirnya. Kau selalu pergi begitu saja. Padahal kau sudah setuju untuk berteman denganku. Tapi apa ini bisa disebut sebagai teman? Sedangkan aku tidak tahu siapa namamu. Dan kau pun tidak mengetahui namaku kan? Ujar si dukun muda itu. Ranti? Namaku Meranti. Si dukun muda tersenyum. Namaku Rowan. Dan itu adalah kakakku. Namanya Robert. Ranti mengangguk. Sikapnya acuh tak acuh, berbeda dengan Nanjan yang seperti kaget saat mendengar nama Robert. Matanya tajam menatap lelaki itu. Ranti, bolehkah aku mengantarkanmu pulang? Tanya si dukun muda yang memperkenalkan namanya sebagai Rowan. Nanjan ingin menolak, namun Ranti membiarkan karena Ranti merasa Rowan tidak sejahat yang ia bayangkan. Bolehkah kalau sesekali aku datang mengunjungimu? Tanya Rowan setelah mereka sampai di rumah.
Datanglah kapanpun kau mau. Oh ya, tidak lama lagi ada acara pernikahan kakak sepupuku. Kalau memang berkenan, datang ya. Aku mengundangmu dan juga kakakmu. Tak lupa, Ranti juga memberitahukan alamat rumahnya kepada Rowan. Ah, baik-baik. Dengan senang hati, aku menerima undangan dari temanku. Ucap Rowan dengan senyum termanis di bibirnya. Ranti balas tersenyum. Ternyata dukun muda ini lumayan manis juga, pikir Ranti. Sementara itu, Nanjan hanya terdiam kala mendengar obrolan Ranti dan Rowan. Ranti membuka mata, tubuhnya terasa sakit semua. Syukur alhamdulillah, Ranti. Kamu baik-baik saja kan? Tanya Rustam serai mendekat. Iya bah, Ranti mengangguk, kepalanya terasa sedikit pusing. Kayak apa anakku? Mau ajalah Ampi. Bagaimana anakku bisa sembuhkan? Tanya si ibu. Inggih, insya Allah bagi mitan cilai, jawab Ranti pelan. Yang intinya dia mengatakan bisa sembuh insya Allah, tapi perlahan-lahan. Alhamdulillah, tapi melihatlah Ikam siapa orangnya. Alhamdulillah, apa kamu melihat siapa orangnya? Ranti menggeleng. Tapi aku menduga yang membuatnya seperti ini adalah mantan pacarnya. Mantan pacarnya itu adalah orang Tanah Grogot, termasuk ke dalam Kabupaten Pasar juga di situ. Dan lagi mantan pacarnya itu bisa mengancam-ngancam, bisa memukul anakku juga. Maka dari itu kusuruh mereka putus, ujar si ibu bercerita. Ranti mengangguk. Dasar, bahaya benar pian orang wah ini nih. Status masih berpacaran saja, tapi sudah berani memukul anak orang. Bagaimana nanti kalau sudah jadi suami istri? Bisa-bisa habis anak orang dibunuhnya. Itulah seperti anak si Ijul. Kemarin kasihan sekali, sampai berdarah-darah dipukuli pacarnya. Oleh ayahnya langsung saja dilaporkan ke Damang. Sampai sekarang masih belum selesai itu masalahnya. Ujar Rustam menggunakan bahasa Banjar namun dengan logat Dayaknya yang khas. Mendengar cerita dari Rustam, si ibu langsung memegang dadanya. Ia menghela nafas berkali-kali. Nak, kalau kakak Acil minta dipagari akan anak Acil nih lawan Ikam. Nak, bisakah kalau nanti tante minta kamu memagari anak tante ini? Iya, bisa, tapi bukan saya tante. Amang saya ini yang bisa, jawab Ranti sambil menunjuk ke arah Amang Nanjan. Setelah mengobrol panjang lebar, mereka pun akhirnya berpamitan pulang. Karena saat itu Ranti sedang tidak enak badan setelah ia terkena serangan dukun sebelumnya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk tinggal di rumah sementara orang tuanya dan juga Amang Nanjan pergi ke rumah Amang Tagu guna menghadiri acara kumpul-kumpul keluarga sebelum pernikahan As. Menurutmu apakah Lampe akan baik-baik saja? Tanya Ranti pada perempuan bergaun merah. Iya, aku yakin dia akan baik-baik saja. Nanti setelah kau tidur, aku akan pergi mengunjungi Lampe. Ranti mengangguk. Pergi sekarang ya, dan jaga dia. Oh iya Ranti, teman-teman kita yang lain juga banyak yang terluka. Tapi untungnya luka mereka tidak separah Lampe. Mereka itu ternyata diserang saat akan membantu kita Ranti. Ranti menghela nafas panjang. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh kakaknya Rowan. Karena ketidakmampuanku dalam mengendalikan emosi membuat aku tidak bisa melindungi teman-temanku dengan baik. Andai dia mau, aku ingin sekali belajar banyak darinya, batin Ranti pelan. Bagaimana keadaanmu? Tanya Nanjan seraya duduk di dekat Ranti. Sudah baik kan Mang? Jawab Ranti sambil tersenyum. Nanjan menghela nafas. Ia mengalihkan pandangannya ke arah mandau milik Rustam yang terpajang di dinding. Ranti. Iya Mang. Apa kau ingat dengan orang yang bernama Robert itu? Tanya Nanjan. Ranti mengangguk. Dulu sekali Amang pernah bertemu dia. Saat Amang berusaha mengobati orang yang dia parang maya. Nanjan memulai ceritanya. Mata Ranti seketika melotot. Ia menatap ke arah Amang Nanjan. Serius Mang? Pantas waktu melukai dukun itu, raut wajahnya seperti sudah terbiasa melakukan hal brutal seperti itu. Ujar Ranti menggeleng. Nanjan mengangguk. Ya, dia dukun yang ilmunya sudah sangat tinggi. Amang saja dulu sampai mundur karena tidak berani menghadapinya. Saat itu sakit sekali rasanya melihat orang yang kita tolong mati di hadapan kita. Orang itu tidak segan-segan membunuh siapapun yang menghalanginya. Amang khawatir
karena kamu bertemu dengan orang itu, ujar Amang Nanjan. Ranti tak bisa berkata-kata. Rasa kagum di hatinya kepada sosok Robert seketika menghilang, berganti dengan rasa takut dan was-was. Berarti ilmunya lebih tinggi dari dukun itu, gumam Ranti. Amang Nanjan mengangguk. Jangan pernah berurusan dengan orang itu lagi, Ti. Amang ceritakan ini semua untuk kebaikanmu, untuk melindungi kamu. Tapi kenapa dia tidak mengenali Amang? Tanya Ranti. Mungkin dia sudah lupa kepada Amang, karena tentunya bukan Amang satu-satunya orang yang pernah dia temui, jawab Nanjan. Ranti menghela nafas panjang. Tapi Ranti rasa selagi kita tidak berbuat jahat lebih dulu, mungkin dia tidak akan menyakiti kita, kan Mang? Nanjan mengangguk. Ya, tapi kita tidak pernah tahu isi hati orang, Ti. Ada baiknya jangan terlalu dekat dengan orang berbahaya seperti itu, ujar Nanjan. Kemudian lalu ia beranjak karena Rustam sudah keluar dari kamar dengan mengenakan pakaian rapi. Abah ke rumah As dulu ya, Ti. Kamu di rumah saja sambil jaga warung ya, ujar Rustam seraya mengusap pelan kepala Ranti. Ya bah, lagian kalau ke sana pun paling melihat orang bikin kurungan babi untuk acara manasai kan, kata Ranti. Nah iya, itu acara puncaknya masih beberapa hari lagi. Kamu ke sana kalau artisnya sudah datang saja ya. Ujar Rustam sambil tertawa. Ranti tersenyum kecil. Setelah ayahnya pergi bersama Amang Nanjan, Ranti lantas pergi ke teras rumah sambil membawa setoples kerupuk. Ranti, beli, ujar seorang anak perempuan berusia 8 tahunan. Beli apa, Ser? Beli rokok Yumilnya 1 sama gula 1 kilo. Oke, tunggu sebentar ya. Ranti, kamu tidak ke rumah Amang Tagu? Enggak, nanti saja aku kesananya pas malam acaranya biar bisa joget sama artis, jawab Ranti. Anak itu tersenyum lalu memberikan uang 100 ribuan kepada Ranti. Sama jajanannya 2 ya Ranti, ucapnya sambil menunjuk ke arah makanan ringan yang tergantung di sana. Setelah anak itu pergi, Ranti pun kembali duduk sambil makan kerupuk. Tidak berapa lama datang lagi beberapa pembeli. Setelah si pembeli pergi, Ranti lantas masuk ke dalam rumah. Dia berniat untuk merebus mie instan untuk makan siangnya. Ranti, panggil perempuan bergaun merah. Bagaimana keadaan Lampe? Tanya Ranti. Sudah membaik. Tadinya dia ingin kemari untuk menemuimu, tapi aku larang karena takut nanti kenapa-napa lagi. Syukurlah, nanti malam biar aku saja yang pergi ke sana untuk menemuinya, ujar Ranti. Malam itu, Amang Nanjan pergi sendirian ke rumah Abang Bahagia karena Ranti tidak mau ikut. Saat rumahnya sudah sepi, Ranti pun pergi menemui Lampe dan ternyata Lampe sudah menunggu kedatangan Ranti. Aku pulang dulu ya. Besok-besok aku akan datang lagi, ucap Ranti berpamitan kepada Lampe dan teman-temannya yang lain. Meranti, panggil seseorang diiringi suara ketukan bertubi-tubi. Ranti yang baru saja membuka mata langsung beranjak dari kasurnya untuk membukakan pintu. Kamu, ujar Ranti kaget melihat Rowan yang berdiri di depan pintu. Rowan tersenyum. Maaf, datangnya malam, ucap Rowan. Iya, gak apa-apa. Kamu kesini sama siapa? Tanya Ranti tak bisa menyembunyikan kekikukannya. Sendirian, soalnya kakakku tidak bisa ikut, jawab Rowan masih dengan bibir tersenyum. Apa kamu mau menginap di sini? Tanya Ranti. Oh tidak, aku ikut menginap di rumah Damang. Ranti melotot. Kok bisa di situ? Tanya Ranti kaget. Rowan tertawa kecil sebelum menjawab pertanyaan Ranti. Beliau itu adalah kenalan kakakku. Oh, Ranti mengangguk. Di rumahmu sepertinya tidak ada orang ya. Kalau begitu, aku pamit pulang dulu. Besok saja aku kemari lagi ya, ujar Rowan kemudian. Ranti tak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk untuk menanggapi perkataan Rowan. Dah. Mata Ranti lekat menatap punggung pemuda itu. Perlahan-lahan tubuhnya menghilang dalam kegelapan. Setelah menutup pintu, Ranti langsung terpaku. Tangannya berkeringat saking tegangnya. Untunglah kakaknya tidak ikut kemari, gumam Ranti pelan. Pagi-pagi sekali, di teras rumah sudah terdengar gelak tawa dan obrolan dari ayahnya Ranti dan juga beberapa orang. Siapa sih yang datang sepagi ini? Tanya Ranti pada ibunya yang sedang memasak sarapan di dapur. Itu kan temanmu,
Rowan, kah itu namanya? Sopan sekali anak kecil. Itu, kamu dengarkan. Abahmu dan anak itu benar-benar satu frekuensi, ujar ibunya. Mata Ranti membelalak kaget kala mendengar nama Rowan disebut. Rowan, ngapain dia kesini sepagi ini? Tanya Ranti. Loh, kan katanya kamu yang mengundang dia untuk hadir ke acara pernikahan si As. Gimana sih kamu? Masa lupa? Ranti terdiam. Ia langsung membasuh wajah dan mengelap wajahnya yang basah menggunakan ujung daster ibunya. Ranti, kotor. Ranti tidak menghiraukan perkataan sang ibu. Kemudian ia berlari keluar. Eh, Rowan, Rowan, kamu kesini pasti mau jalan-jalan kan? Ayo, aku ajak keliling kampung, ujar Ranti dengan senyum yang dibuat-buat. Keliling kampung apanya sih? Masih sepagi ini. Ayo sarapan dulu. Lagi pula kami masih mengobrol. Iya kan Rowan? Ujar Rustam. Rowan mengangguk dengan bibir tersenyum. Rowan, kamu suka baca buku nggak? Aku mau kasih lihat koleksi novelku. Yuk, ujar Ranti masih tak menyerah untuk membawa Rowan menjauh dari ayahnya. Ranti, tegur Rustam. Ranti langsung menunduk. Rus, kamu punya batu asahan tidak? Aku mau pinjam sebentar, ujar Amang Nanjan menyela. Rustam mengangguk. Lalu beranjak dari duduknya, ia masuk ke dalam rumah untuk mengambilkan batu asahan yang berada di dapur. Dalam kesempatan yang Amang Nanjan buat itu, Ranti langsung mengatakan apa yang mau ia katakan pada pemuda tersebut. Rowan, kamu jangan cerita-cerita ya tentang malam itu ya. Kamu juga jangan bilang-bilang kalau kamu itu dukun santet, ujar Ranti setelah ayahnya masuk ke dalam rumah. Raut wajah Rowan langsung berubah. Begitu juga dengan Amang Nanjan yang mendengar perkataan Ranti. Kenapa? Tanya Rowan pelan. Karena nanti kamu bisa diusir dari sini. Masalahnya tadi. Pokoknya jangan beritahu siapapun kalau memang kamu masih mau berteman denganku. Ranti, ujar Amang Nanjan menyela. Iya, Mang. Rowan tadi sudah cerita. Dan walaupun pada awalnya abahmu terkejut, tapi setelah itu dia seperti memahaminya. Apalagi setelah beliau mendengar kisah hidup dari Rowan, ujar Amang Nanjan. Ranti menghela nafas lega. Ya sudah kalau begitu Mang, Ranti masuk ke dalam dulu ya. Mau bantu mama masak, ujar Ranti seraya menatap Mang Nanjan dan Rowan bergantian. Pucuk singkong rebus dan ayam goreng terhidang sebagai menu sarapan mereka pagi itu. Maaf, seadanya ya Narowan, kata ibunya Ranti sambil tersenyum. Begini saja sudah enak sekali Bu, puji Rowan. Amang Nanjan tersenyum melihat Rowan yang sesekali curi-curi pandang kepada Ranti. Pagi itu, mereka sarapan bersama sambil sesekali membahas kerbau dan juga ayam yang akan dipotong dan dimasak oleh keluarga Rustam untuk menu tamu yang beragama Islam. Ya, keluarga Rustam dipilih sebagai tukang masak yang akan menyediakan makanan bagi tamu-tamu undangan yang beragama Islam, sementara makanan untuk tamu yang non-muslim dimasak sendiri oleh Amang Tagu dan keluarganya yang juga non-muslim, supaya tidak tercampur dan semua tamu bisa menikmati makanan tanpa ragu dan takut. Begitu indah toleransi kehidupan di masyarakat Kalimantan. Selesai. Wow, luar biasa kisah Meranti. Akhirnya ya, Meranti bertemu juga dengan Rowan setelah 2 kali bertemu di alam gaib. Yang pertama yang waktu kemarin ya, yang dalam penyembuhan juga, di situ Rowan mengajak untuk berteman, dan yang sekarang bertemu lagi nih. Jadi memang jodoh kayaknya ya, bertemu lagi. Dan pertemuannya kali ini ternyata kedatangan Meranti ke situ, ke menemui dukun Parubaya yang berambut gondrong itu, dibarengi dengan, tapi nggak bareng-bareng banget ya, Meranti duluan baru di situ Robert dan Rowan datang juga dengan urusan yang sama. Jadi Robert juga ingin menyembuhkan orang, yang mana orang ini juga disantet yang masih dukun tua itu. Ketika Robert datang bersama Rowan, ternyata di situ ada Meranti yang sudah dalam keadaan payah. Untung datang tepat waktu ya Rowan dan Robert, sehingga bisa menolong. Dan di sini Meranti juga merasa tertarik tuh. Tapi jujur ya, entah kenapa dalam kisah ini, entah itu perasaan saya doang, kayaknya lebih dapat feel-nya Robert ya. Maksudnya Robert itu terlihat yang sangat gitu, yang sangat wah ketimbangkan Rowan. Dan cool banget sih, memang Robert cool banget. Kalau Rowan kan
Kalau udah kepengen dia kelihatan banget tuh. Tapi ya tetap kalau menurut kepantasan, menurut saya pribadi lebih cocok Meranti dengan Rowan. Walaupun di sini Meranti seperti ada apa ya? Dia kayak terkesima sama Robert ya, sekaligus takut. Jadi campur aduk tuh, takut karena melihat Robert yang dibeset perutnya, dimasukin tanah. Wah, itu parah banget. Aku ingin lihat caramu mengadilinya. Tapi begitu ngelihat takut jadinya. Dan ternyata Amang Nanjan sendiri dulunya pernah berhadapan dengan Robert one by one, tapi di sini Amang Nanjan nyerah dia. Wah, ngelihat kayaknya Robert nggak bisa deh nih. Sakti banget nih masalahnya Robert. Jadi di sini kita bisa melihat ya, bahwasanya Robert memang dengan segala pengalamannya dan juga dengan segala kesaktiannya, baru Rowan di sini Meranti. Tapi ada tapinya nih, Meranti itu menurut pandangan Robert itu dia memiliki kemampuan yang luar biasa karena dia hampir saja juga mencelakai Robert dan Rowan dengan kemampuannya, tapi memang Meranti belum bisa mengendalikan itu, belum bisa mengendalikan kemampuannya ya. Mungkin apabila Meranti bisa mengendalikannya, bisa lebih dahsyat lagi ya kan, bisa kemungkinan bisa di atas Robert. Overall kisahnya keren banget di sini. Bagaimana akhirnya Rowan datang berkunjung ke rumah Meranti dan tanpa diduga-duga diterima oleh ayahnya dengan baik karena ternyata satu frekuensi obrolannya nyambung. Makin keren aja di sini. Wah, di sini makin penasaran lagi nih ke depannya nih. Apakah Rowan dan Meranti akan benar-benar pacaran? Wow, ditunggu banget deh. Buat Om Ras, terima kasih atas kisah yang luar biasanya ini. Bagaimana kisah Meranti dan kisah Robert ini berkolaborasi, dan benar saya awalnya nggak yakin, maksudnya wah ini apa bisa nih Om Ras, ternyata digabungin, dikolabin bener dan menjadi kisah yang luar biasa. Terima kasih Om Ras, ditunggu lagi. Dan buat teman-teman, semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya pendapat lain bisa menuliskan di kolom komentar ataupun sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga ya. Dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar merasa ikut terhibur. Dan buat yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk suara, boleh dalam bentuk tulisan, bebas, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, ya pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.